Saya perhatikan juga itu beberapa teman yang menderita asma itu juga saya lihat sholatnya juga tekun beliau itu, mereka itu Pak Ustaz. Tapi berarti sholat itu sendiri tidak bisa mengeluarkan ilmu yang berperang di dalam dirinya Pak. Tidak bisa. Oh, tetap tidak bisa. Sama ya, seperti kamu sholat, saya pukul itu kira-kira saya mental nggak? Enggak. Nah, iya ya tetap kena. Oh, ya mirip aja seperti itu. Oh. Emang yang menjaga itu adalah iman, iya. Tetapi kalau memang itu anak kecil yang memang imannya belum, itu kan sama seperti anak kecil itu mau dia kamanain dengan jin itu kan ya sama aja. Iya betul. Seperti itu. Bisa istilahnya. Apalagi kalau orang dewasa bisa nggak sholatnya itu mencegah, nggak kena sihir? Ya insya Allah kalau sholatnya mencegah sih enggak, tapi imannya itu yang kuat apa enggak? Kalau sholatnya sih orang Islam rata-rata sholat lah, tapi imannya itu gimana? Loh, emang orang sholat itu imannya tidak baik? Loh, orang sholat itu bisa aja imannya rusak. Loh, kenapa rusak? Lah sholatnya dia untuk menjaga biar dia jabatannya nggak diturunkan. Lah itu kan rusak jadinya. Iya juga ya Pak. Nah iya, agak sholatnya itu biar apa? Biar warungnya laris terus, sehingga dia jaga sholatnya, dia jaga sholat duha, dia jaga sholat tahajud. Bukan karena dia itu ingin dekat dengan Allah Ta'ala, bukan dia itu ingin menambahkan ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan. Tapi karena dia ingin uang, dia ingin jabatan. Nah itu gimana nggak rusak imannya? Dia rusak semuanya. Lah gimana mau memperbaiki? Ya perbaiki lah niatnya. Allah itu menyuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya itu kan sudah jelas. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Lah jelas itu. Hanya untuk Allah, bukan untuk dunia. Bukan untuk jabatan, bukan untuk uang yang banyak, bukan untuk warung yang laris, bukan agar suami nggak lari, biar enggak, karena Allah, biarlah nanti Allah yang mengatur, kan begitu. Nah, tapi kalau orang-orang sekarang kan begitu, orang-orang sekarang itu udah banyak yang nganjurkan baca ini biar laris, baca ini biar uangnya pindah, itu kan. Ya dalil hadisnya sendiri juga nggak ada, hadisnya itu nggak ada, mau bilang gimana. Tapi jadi ya, untuk mohon maaf Pak Ustaz, jadi untuk menjaga agar sholat kita ini benar-benar ibadah kepada Allah, cara menjaganya itu kesehariannya gimana itu hubungannya ini Pak Ustaz? Emang nggak ada hubungan, nggak perlu dihubung-hubungkan. Sholat aja karena Allah. Bismillah itu kan sudah jelas dengan nama Allah, jelas itu. Itu kan bismillah itu kan menandakan kalau kita mau lillahi ta'ala, mau sudah bismillah dengan nama Allah, itu kan jelas itu. Tapi hati kita nggak taunya beda. Hati kita nggak taunya biar rezeki banyak, lancar. Dia memang berdoa rezeki biar berkah, tapi caranya enggak. Sama seperti saya nyuri biar dapat berkahnya, nyuri gimana? Ya nggak bisa. Kok mau menipu Allah gimana ya? Karena nanti kalau yang saya dengar ini, yang pernah saya dengar dalam penghisapan itu kan yang pertama kali dilihat sholatnya Pak Ustaz. Iya. Kalau sholatnya baik, sudah dianggap baik semua amalnya. Waduh, ini ya itu ya, agak susah juga. Saya masih belum bisa mencerna dengan baik itu. Kalau saya ketakwaan seseorang yang dilihat sholatnya baik oleh Allah Ta'ala, bukan sholatnya sebenarnya itu bukan itu, tapi imannya dia rusak nggak dengan keadaan seperti itu. Orang sholat itu menghadap pada Allah Ta'ala, kan harusnya dia juga menjaga agar perilakunya juga baik. Berarti perilaku yang tidak baik bisa merusak sholat. Ini terlalu panjang, nanti ini kita perlu. Karena bagaimanapun juga dia sholat tapi nyuri, gimana coba? Dia sholat tapi maki-maki, gimana coba? Apa coba? Dia sholat tetapi dengki, dia sholat tapi iri, dia sholat tapi macam-macam. Lah itu gimana coba? Yang dinilai sholatnya apa-apanya coba? Emang nggak dinilai itu nyurinya, dengkinya, suuzonnya? Ya tetap dilihat lah. Jadi kalau kita mau menjaga sholat, berarti kita harus mau menjaga perilaku kita sehari-hari. Iya. Ini Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar
Nah. Itu kan sudah jelas. Sungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bukan karena kita sholat. Ya, pada waktu kita sholat kita nggak berbuat keji dan mungkar. Tapi setelah sholat, yang harus menjaga kita dengan ya perilaku orang lah, kita gitu. ngapain malaikat menjaga? Nggak boleh. Enggak, orang itu juga semaunya sendiri dia. Ya seperti itu. Jadi kalau orang sholat itu jangan berharap dia sholatnya dia itu hebat. Besok kelihatan sholat di dunia, di akhirat dia masuk surga, belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Surga itu seorang muslim yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Betul. Rahmat itu dari mana datangnya? Kalau memang dia sholat tapi perilaku kita berarti iya, prosesnya. semua total. Allah. Total. Semuanya itu dinilai. Yang dilihat sholatnya itu dinilai. Kalau dia sholat, iya. Yang lainnya baik, enggak. Kan gitu. Kalau dilihat sholatnya baik, semuanya otomatis baik. Semuanya yang baik itu yang mana? Berarti kalau dia sholatnya itu tertib baik, 5 waktu lah paling tidak. Kalau dia maki-maki orang, itu dianggap enggak maki-maki orang. Begitu oleh Allah Ta'ala. Emang Allah bisa ditipu sama orang-orang yang begituan? Enggak lah. Dia ngomong hobinya fitnah, emang enggak dihitung fitnahnya dia? Hitung. Ya tetap dihitung. Dihitung sama Allah Ta'ala. Sehingga Allah sudah tahu bahwa sholatnya dia rusak. Bukan sholat baik menurut mata kita. Itu kan menurut mata kita dilihat sholatnya baik. Itu kan menurut mata kita aja baik. Kelihatan. Berarti semua terkait Pak Ustaz ya? Terkait. Satu kesatuan. Terkait. Pencerminan-pencerminan yang paling itu, gampang gitu. itu. Oh dia sholat, dia Jumatan, dia baca Quran. Tetap diciduk KPK kok. Nah, yang itu maksudnya apa coba? Nah itu kan kelihatan bahwa dia sholatnya juga jelek juga sebenarnya. Mengurangi amal sholatnya. Iya, emangnya KPK terus lihat sholatnya dia baik, kemudian oh ini bebas gitu. Itu aja yang ringan aja begitu. Nggak bisa. Terus dia memaki orang, kemudian dilaporkan oleh orang yang dimaki-maki dia, kemudian dilihat sholatnya, dilihat oh dia pecian, oh dia pakai ini bebas gitu. Ya gitu juga ya Pak. Iya enggak juga ya. Apalagi di akhirat. Dan di akhirat lebih rinci, lebih detail. Astagfirullah. Jangan sombongin sholat. Kalau sholat disombongin lah buat apa? Hanya sombongin sholat tuh hancur kok sudah kok mau apa? Loh kita sholat itu harus dijaga. Mulut kita dijaga. Otak kita dijaga, berbicara dengan saudara itu dijaga, jangan sampai menyakiti saudara kita yang lain. Itulah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Dia sholatnya itu rapi, benar. Telinganya dijaga. Menjaga telinga gimana? Kalau diberi nasihat mendengarkan, kan seperti itu. Jangan ke orang pintar, jangan ini, jangan baca ini kalau memang tidak ada dalam hadisnya, tidak ada dalam sunnah Rasul. Itu kan jelas. Tapi orang milih nafsunya, akhirnya melakukan. Nah, itu kan dia yang memilih. Berarti merusak pahala sholatnya juga. Iya, itu merusak pahala sholatnya. Merusak. Kompleks kehidupan ini. Kompleks. Iya. Kompleks, sangat kompleks. Kalau di neraka itu yang disiksa apa mulutnya? Emang mulutnya ngapain? Kemudian yang disiksa otaknya, emang otaknya ngapain? Coba berpikir yang disiksa telinganya, yang potong lidahnya, emang lidahnya ngapain? Yang dipotong tangannya, emang tangannya ngapain? Kan bisa berpikir, tangan itu ngapain coba? Ya kalau itu kelihatan telinganya dipotong. Kalau yang di dalam jantungnya diokrok-okrok, paru-parunya dihancurin. Nah itu yang kena TBC itu ya memang besok itu di akhirat ya itu yang diincar oleh para malaikat. Serius nggak main-main itu. Allahu Akbar. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Akhlak itu harus kita benahi. Allah itu menjadikan Rasulullah terlahir di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah selama ini memang belum pernah ada orang itu meneliti akhlak Rasul yang begitu mulia itu hasilnya apa. Emang hasilnya uang yang banyak? Iya ya. Kan enggak. Iya ya. Ya sehat aja Rasul. Iya. Sehat.
Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Sehatnya Rasul dari mana? Orang nggak pernah berpikir. Betul, iya. Ya, sehatnya Rasul karena memang Rasul menjalankan perintah dari sisi akhlak yang mulia. Yang Lalu mulia. Allah sudah menyuruh pada diri Rasul itu adalah Suri toladan. suri toladan yang baik. Nah, kan sudah dijelaskan. Loh, kita ngomong baik-baik kok dijelek-jelekin, itu kan lucu. Waduh. Kita memberikan ilmu yang terbaik dijelek-jelekin. Masa sakit dari marah? Loh, kan lucu. Iya. Yang ngomong itu malah orang yang kelihatannya dia itu tahu agama. Kan lucu jadinya. Dia kan nggak pernah meneliti, memang meneliti dia saat itu. Mau ditanyain, mamanya ya ditanyain. Iya. Emang kamu meneliti marah itu Iya, berhubungan betul, dengan betul. sakit? Kan dia jawab enggak lah, kok Iya. ngomong. Berarti kamu nipu. Oh, nggak neliti, nggak punya bukti, tapi ngomong dari mana? Berarti nipu dia. Betul. Nah, orang yang ketipu dia seneng-seneng aja. Ya akhirnya dia memberikan itulah yang namanya fitnah.